Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai di Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 dengan judul Jemaat di Smyrna. Saya bacakan ayat firman Tuhannya bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara, Smyrna adalah kota dagang yang besar, dekat dengan pantai tempatnya, letaknya itu saudara. Smyrna adalah kota yang terindah, bahkan dijuluki mahkota Asia, saudara. Nah, penjelasan untuk jemaat di Smyrna ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu adalah tentang wilayah atau kota Smyrnanya itu dengan segala keberadaannya, ya, baik pemerintahannya, penduduknya, bahkan wilayahnya, untuk saudara bisa dapat mengerti tentang kondisi kota Smyrna itu, dan nanti kita masuk dalam penjelasan jemaat Smyrna. Nah, saudara-saudara, Smyrna itu dibangun sebagai koloni Yunani sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi dikatakan kota Smyrna dihancurkan oleh orang dari Lydia. Selama 400 tahun kota ini hilang, ya, tidak pernah ada lagi yang menyebutkannya. Kemudian saudara, setelah itu dikatakan dibangun kembali oleh Lysimachus, ya, menjadi kota yang bagus kembali, dan dijelaskan yang telah mati dari kota ini yang pernah hilang 400 tahun. Ada penjelasan yang paralel atau yang sama dengan firman Allah di ayat 1, yang telah mati dan hidup kembali, ya saudara, menjadi sekutu Roma. Jadi kota Smyrna ini dikatakan pemerintahannya mendekatkan diri kepada pemerintahan Roma, sehingga kota Smyrna ini menjadi kota sekutunya Roma. Dari Roma, saudara, dikatakan mereka masih belum kuat, sehingga di tahun 195 sebelum Masehi mereka membangun kuil Dewi Roma, saudara. Tujuannya untuk menunjukkan kesetiaan mereka, bahwa mereka taat dan setia, tunduk dan setia kepada Roma, saudara. Jadi tahun 26 Masehi mereka membangun patung Kaisar Tiberius yang didewakan, ya saudara. Nah, kota ini dikatakan menjadi kota yang bebas karena kedekatan mereka ke Roma, hubungan yang baik dengan Roma, sehingga dikatakan Kaisar Roma itu memberikan kebebasan kepada mereka, sehingga tentara Roma pun tidak ada di sana, saudara. Kalaupun saudara ada, itu hanya sekedar penjagaan yang umum saja, sehingga kota Smyrna ini menjadi lambang kesetiaan, ya saudara. Di kota Roma, ya, ketika dibangun
kuil-kuil yang ada, contohnya kuil untuk Dewi Roma, tetapi di sana banyak kuil-kuil juga, saudara. Ada kuil dewa Zeus, Zibele Apollo, kuil Nemesis, kuil Aphrodite, kuil Asklepios, saudara. Nah, itu banyak sekali ya di Smyrna ini kuil-kuil yang ada. Bahkan dikatakan orang Yahudi juga banyak tinggal di Smyrna. Tetapi orang-orang Yahudi di Smyrna ini sangat memusuhi gereja Kristen. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Smyrna yang banyak memusuhi gereja Kristen, inilah yang menjadi cikal bakal penyiksaan orang-orang Kristen yang ada di Smyrna, atau boleh dikatakan gereja yang ada di Smyrna atau jemaat yang ada di Smyrna itu akan teraniaya karena penyebab yang paling utama adalah orang-orang Yahudi, saudara. Nah, saudara-saudara, di zaman itu ternyata telah berdiri jemaat yang disebut jemaat Smyrna, yang uskupnya atau pemimpinnya di kota Smyrna itu bernama Polikarpus, saudara. Dikatakan Polikarpus ini akhirnya mati dibunuh, saudara, ya, oleh karena memang kedengkian terutama dari orang-orang Yahudi kepada pemerintah yang ada di Smyrna, sehingga pemerintah di Smyrna akhirnya dengan alasan perintah dari Roma untuk penyembahan terhadap patung kaisar, itu menangkap Polikarpus, ya saudara, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 155 Masehi. Nah, tetapi saudara, sebelum terjadi peristiwa kemartirannya, Polikarpus ini dikatakan dia mengalami mimpi, ya. Ketika dia bermimpi, bantalnya terbakar api, saudara. Dan dalam perjalanan penangkapannya Polikarpus ini, saudara, sebenarnya Polikarpus itu beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk bebas. Pertama oleh kapten yang menangkapnya, ya, dia diminta, ya sudahlah Polikarpus, kalau memang kamu menyembah patung itu terus memberikan kurban, sudah selesai. Kan hanya setahun sekali, saudara. Itu memang diperintahkan untuk penyembahan terhadap kaisar itu setahun sekali, warga Smyrna untuk menjalankan penyembahan terhadap kaisar, saudara, ya. Tetapi saudara, yang kedua bahkan Polikarpus itu oleh prokonsul yang ada, ya, pemimpin pemerintahan yang dari Roma yang ada di Smyrna itu diberikan kesempatan juga, gitu loh, bahwa asal dia mau, ya, memberikan persembahan atau mengatakan kaisar itu Tuhan, selesai sudah, dia bisa dibebaskan. Ya, jadi pertama oleh komandan yang menangkapnya, yang kedua oleh prokonsul, saudara. Ya, dia disarankan untuk mengatakan kaisar Tuhan, dan setelah itu memberi persembahan atau membakar dupa, saudara. Itu yang disarankan, saudara. Tetapi saudara, dia ketika prokonsul juga memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa bebas, asalkan dia mengatakan kaisar itu dewa, dan setelah itu dia memberikan kurban atau persembahan, ya sudah selesai. Ternyata dia pun tidak mau, padahal sudah sampai level prokonsul atau pemimpin Smyrna itu. Tetapi dia menjawab begini, ya, kepada prokonsul yang menangkapnya itu. Dengan usianya yang sudah 86 tahun, dia katakan selama 86 tahun dia melayani. Jadi hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan selalu baik kepadanya. Bagaimana aku dapat menghujat Tuhanku? Ya, dia tahu Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus bagi dia. Sehingga ketika dia disuruh mengaku kaisar itu Tuhan, dia nggak mau. Dia lebih baik ya mati, karena Tuhannya dia adalah Yesus Kristus. Sehingga akibatnya dia dibakar, saudara. Bahkan waktu dia mau
dibakar, saudara, dia nyatakan kepada yang mau membakarnya, jangan mengikat aku akan tetap bertahan di dalam api yang akan membakar dia, ya saudara, sehingga akhirnya dia tidak diikat secara kuat, saudara, dan dia ditaruh di tengah kayu-kayu bakar api, di atasnya di tiang dia diikat, sehingga akhirnya dia dibakar, saudara. Sehingga saudara, ternyata terjadilah cerita-cerita atau legenda yang terjadi. Ternyata waktu dia dibakar, dia belum mati, saudara. Sehingga karena dia belum mati, sama salah satu tentaranya, dia ditumbak, ya, ditumbak. Ketika dia ditumbak, maka keluarlah darah yang banyak, sehingga apinya pun mati, saudara. Ya, tapi karena dia ditumbak, ya dia juga akhirnya mati, saudara. Nah, itu jadi legenda begitu, saudara. Saudara-saudara, di dalam surat ini jemaat Smyrna sedang mengalami kesusahan dan pencobaan. Sekarang kita berbicara ayat-ayat yang ada dalam urutan yang terbaik ini, ya saudara. Jadi di dalam surat jemaat Smyrna ini, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 ini, dikatakan jemaat Smyrna ini sedang mengalami kesusahan dan pencobaan. Ya, mereka ditangkap, mereka ada yang dihukum gitu dan sebagainya. Saudara, disiksa, ya saudara. Nah, ini kesusahan dan pencobaan ini, saudara, dalam bahasa Yunani pada saat surat ini ditulis, itu kata pencobaan itu tripsis, artinya kesusahan, saudara. Nah, itu ada penjelasan tentang kesusahan atau tripsis ini, ya, artinya ambruk karena tekanan dari beban yang berat. Inilah yang disebut tripsis, bahasa tentang kesusahan dalam pencobaan yang dialami di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 ini, saudara, ya. Inilah yang dialami jemaat di Smyrna. Jadi karena tekanan yang begitu luar biasa sampai mereka dikatakan ambruk, saudara. Bahkan dikatakan mereka menjadi miskin, saudara. Kemiskinannya yang luar biasa, saudara. Nah, kemiskinan yang ditulis di sini adalah penia atau petokea, ya. Penia adalah keadaan orang yang tidak kaya dan harus memenuhi kebutuhannya dengan tangannya sendiri. Jadi orang yang bekerja sehari-hari, yang itu sebut adalah orang yang miskin tapi tidak juga kaya, saudara, ya. Itu penia karena dia dapat bekerja sehari-hari dan bisa mendapat makan, ya, tidak berlebihan. Tetapi ada yang disebut miskin, itu petokia, ya. Kalau bahasa panggil, ya, sebutannya itu, ya, petokia, ya. Adalah keadaan melarat sekali atau petokos, ya saudara, petokos. Nah, miskin orang Kristen yang ada di Smyrna ini karena mereka juga strata rendah, ya, karena pada zaman itu dikatakan yang kaya semakin kaya, saudara, ya. Mirip-miriplah sampai hari ini. Ketika sebuah negara tidak ada nilai-nilai demokrasi dan keluhuran atau kebenaran untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan, saudara, negara itu akan menjadi negara yang sulit untuk berkembang, saudara, ya. Nah, ini yang terjadi di kota Smyrna, saudara, terhadap orang-orang Kristen, saudara. Dikatakan mereka adalah strata yang terendah dan dikatakan mereka ditekan, mereka dianiaya, mereka ditangkap, diambil hartanya, sehingga ya sudah nggak terlalu kaya, mereka diambil lagi hartanya, miskin semakin miskin, saudara. Ya, jadi pengertian ini ada di ayat firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 10, saudara. Jadi miskinnya mereka itu, ya, tadi dianiaya, harta mereka diambil, bahkan ada yang dihancurkan gitu, ya. Seterusnya dikatakan firman Tuhan tetap memberikan kekuatan. Jadi surat kepada jemaat di Smyrna ini untuk memberikan kekuatan atas aniaya yang dialami jemaat di Smyrna ini, orang-orang Kristen yang ada di Smyrna ini. Dikatakan walaupun orang Kristen di Korintus itu dikatakan miskin karena aniaya, tetapi dikatakan mereka adalah tetap memperkaya banyak orang. Ya, mereka banyak menabur, memberi dalam kemiskinannya, di dalam kekurangannya. Saudara, ini yang pernah
diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana pemberian yang sempurna itu ya, ketika ada seorang janda yang datang ke bait Allah dan memberikan 2 keping uang yang terjatuh kling begitu ya. Dikatakan Tuhan katakan kepada murid-murid, kamu lihat ini. Kan dia lihat lagi ada orang kaya yang memberikan uang dengan sejumlah yang banyak. Maka Tuhan katakan dialah yang terbaik ya dalam memberikan persembahan. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan yang menuliskannya, saudara. 2 peser yang dia taburkan itu adalah segenap pendapatannya. Seluruh pendapatannya dia serahkan untuk gereja. Ya, jadi kalau secara persentase ya seluruh. Nah kalau orang kaya ini kan hanya sebagian dari kekayaan yang dia miliki dia tabur. Jadi nggak seberapa, paling hanya berapa persen saja. Sehingga ya dia merasa nyaman memberikan sebagian itu, saudara. Tetapi si janda miskin ini ya dikatakan 2 peser, sekalipun 2 peser, tapi itu semuanya milik dia, dia serahkan. Nah itu yang katakan Tuhan Yesus, ini nenek ini persembahannya sangat berkenan di hadapan Tuhan karena dia memberikan semua yang dia miliki. Jadi saudara, apa yang pernah engkau berikan kepada gereja di mana engkau beribadah, itu bahagian dari mana kasihmu kepada Tuhan. Kalau hanya persembahan yang lebih mahal parkir kendaraanmu, saya rasa belum apa-apa, saudara-saudara, yang dikatakan mencintai Tuhan. Kalau uangmu atau itu jadi mamon, saudara memberikan persembahan di tempat ibadah di mana saudara berada, di gereja saudara masing-masing, saudara hanya memberikan tidak lebih dari parkiran yang engkau parkir kendaraanmu, entah motor, entah mobilmu, kamu tidak mungkin bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Ya, saudara, seharusnya kamu bisa memberi yang terbaik, ya, karena berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan engkau yang terbaik, saudara. Ya, nah, dikatakan ada kata pemenjaraan selama 10 hari, ya. Ini bukan berarti 10 hari di penjara, tapi dikatakan akan mengalami aniaya yang singkat, saudara ya. Penjelasannya seperti itu, aniaya. Kenapa? Karena ada penghasutan ya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang Kristen, saudara ya. Dikatakan orang Yahudi itu banyak ya di Smyrna, sehingga mereka juga banyak menghasut orang-orang Kristen untuk ditangkap, saudara ya, di Smyrna ini. Jadi penghasutan oleh orang Yahudi itu bukan hanya di Smyrna, saudara ya, ada di Antioquia, ada di Iconium, ada di Listra, ada di Tesalonika. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam penghasutan untuk menganiaya oleh jemaat Smyrna melalui pemerintah atau tentara pemerintah daerah yang ada setempat ya di Smyrna itu. Ada 6 fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini kepada orang Kristen, sehingga orang yang non-Kristen pun, yang orang bukan Yahudi yang lain pun ikut-ikutan karena dihasut, saudara, untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dengan dasar apa mereka menganiaya? Karena dikatakan begini, orang-orang Kristen itu ketika melakukan perjamuan kudus, saudara, dikatakan perkataan sakramen kudus itu diberikan penjelasan yang salah kepada orang banyak. Karena Tuhan Yesus di dalam setiap kita melakukan perjamuan kudus untuk makan roti dan minum anggur atau makan roti dan minum anggur, dikatakan inilah tubuhku, makanlah, dan inilah darahku, minumlah. Sehingga mereka menyebarkan isu atau hasutan kepada orang banyak bahwa orang Kristen itu dituduh kanibal, ya, makan ya daging dan minum darah. Padahal nggak begitu ya. Yang dimaksudkan oleh orang-orang Kristen yang ada ya, mereka dengan anggur mereka angkat ini adalah lambang darah Kristus, roti adalah lambang tubuh Tuhan yang terpecah-pecah, tetapi diputarbalikan ya menjadi fitnahan ya, sehingga orang banyak membenci orang-orang Yahudi, saudara, yang tadinya orang-orang Kristen yang ada di Smyrna, saudara. Juga dikatakan di dalam perjamuan makan yang dilakukan oleh orang Kristen atau jemaat yang ada di Smyrna ini, mereka dituduh melakukan pesta seks karena
perjamuan makan mereka, ya saudara, kan beda perjamuan kudus itu pada saat ibadah, tapi kalau perjamuan yang ada untuk makan bersama itu saudara setelah ibadah atau sebelum ibadah mereka mengadakan perjamuan makan, atau di rumah mereka melakukan makan bersama, itu disebut perjamuan kasih, agape. Jadi pada bawa makanan masing-masing saudara, dan akhirnya mereka saudara makan bersama. Nah, itu disebut perjamuan kasih, agape, ya. Ya, dan ini saling mengasihi sehingga membawa makanan dimakan bersama-sama. Nah, dikatakan perjamuan makan mereka itu mereka dituduh melakukan pesta seks, saudara. Nah, ini yang dimanipulasi oleh orang-orang Yahudi sehingga orang-orang banyak tahu mereka agama yang melakukan pesta seks. Padahal enggak, saudara, ya. Karena memang saling berbagi itu, saudara, kasihnya adalah kasih agape. Apa yang aku miliki, milik kamu. Jadi ketika mereka ada makan bersama, mereka bawa makan masing-masing dan dimakan bersama. Ya, itu disebut bagian dari kasih agape, saudara. Seterusnya dikatakan begini, ketika mereka menjadi percaya, siapa saja, ya, entah lakinya dulu, suaminya dulu, istrinya dulu, atau anaknya dulu yang percaya kepada Kristus, nah mereka itu terpisah dari keluarga karena memang barangkali suaminya nggak terima istrinya percaya Yesus, atau sebaliknya istrinya tidak terima suaminya menjadi percaya Yesus atau menjadi orang Kristen, atau anaknya juga demikian, tidak terima orang tuanya percaya Yesus, atau sebaliknya, ya, orang tua tidak terima anak, sehingga terjadi penganiayaan, pertengkaran yang terjadi akibat kepercayaan salah satu dari keluarga itu kepada Yesus. Nah, itulah yang membuat mereka harus terpisah, saudara. Jadi bukan memisahkan keluarga dalam artian saudara memang mengajarkan itu, tidak, tapi ya si keluarga yang tidak mau menerima orang yang menerima Yesus. Kalau mereka mau menerima, ya udah, nggak ada masalah sebenarnya, karena kita kekristenan nggak mengajarkan perpecahan. Yang penting kamu sekarang percaya Yesus, pasanganmu hidupmu belum, ya sudah, nggak apa-apa, tetap harus dalam satu keluarga yang baik, ya, karena kekristenan bukan menghancurkan keluarga, ya, tetapi kekristenan itu membangun kasih yang ada dan harus berbagi kasih yang ada, saudara, sehingga suami yang percaya dia akan semakin mengasihi istri, atau istri yang percaya kepada Yesus akan semakin mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya lebih dari sebelum mereka mengenal Tuhan. Seharusnya begitu, ya, tetapi ternyata dimanipulasi, ya, oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana sehingga mereka dianggap perusak hubungan keluarga, saudara. Seterusnya juga dikatakan orang-orang jemaat Kristen Smyrna ini dikatakan orang-orang yang ateis. Kenapa ateis? Karena mereka dianggap penyembahan mereka itu tidak diketahui, karena mereka kan menyembah tidak ada patung, saudara, ya. Kekristenan tidak di dalam ibadah, ya, nggak ada benda-benda, saudara, nggak ada patung, ya, saudara, yang bisa dijadikan tempat atau pusat penyembahannya, sehingga orang-orang ateis pada waktu itu, penyembah-penyembah berhala, ya, agama-agama pagan pada waktu itu, yang biasa selalu penyembahan mereka ada benda-benda, ya, disembah, ya, burung, ya, binatang, ya, apa saja, ya, benda-benda dijadikan mereka sesuai dengan iman, kepercayaan mereka menyembahnya, gitu, ya, entah bulan, entah bintang, apa semua mereka jadikan dasar penyembahan. Sedangkan kekristenan tidak ada dasar penyembahan, saudara. Kita hanya memusatkan hidup kita kepada Kristus, saudara. Nah, ini dianggap ateis, ya, bagi mereka, karena penyembahannya nggak ketahuan. Mereka nyembah kemana nih, gitu, ya? Mereka dianggap orang ateis, saudara, ya. Seterusnya dikatakan juga mereka dianggap tidak setia kepada negara karena tidak mau menyatakan kaisar itu Tuhan. Yang tadi kita lihat bagaimana Polikarpus dibunuh karena Polikarpus nggak mau menganggap kaisar itu Tuhan. Ya, kaisar, pemimpin negara, ya pemimpin negara harus dihormati, saudara, nggak bisa. Karena peraturan dimanapun juga yang namanya pemimpin ya harus dihormati, apalagi pemimpin negara, ya. Tetapi untuk menganggap dia Tuhan tidak bisa. Kekristenan harus tegas, ya. Nah, itu yang membuat akhirnya Polikarpus, uskup pada saat itu, dibunuh, ya, atau pemimpin rohani di Smyrna pada saat itu dibunuh, saudara. Nah, ini juga yang
diisukan ya menjadi pernyataan bahwa orang Kristen itu tidak setia kepada negara gitu ya, karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Yang terakhir dikatakan begini, orang-orang jemaat Kristen di Smyrna ini dituduh sebagai penghasut ya, karena meramalkan bahwa dunia akan berakhir dalam nyala api ya. Saudara, ini diputarbalikan karena mereka kekristenan kita percaya bahwa akan ada saatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan setelah itu ada penghukuman yang abadi kepada manusia ya, yang akan masuk neraka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan masuk surga ketika orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Nah, dalam tekanan yang berat ini, jemaat Smyrna ini, saudara, ada dua gelar yang diberikan ya, atau pengertian atau kekuatan untuk menguatkan iman dari jemaat Smyrna ini. Yang pertama, ada sebuah pernyataan menyatakan Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, ini kekuatan yang sehingga mereka bersuka cita bahwa mereka benar, mereka mencintai Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ada pernyataan dari surat jemaat di Smyrna ini bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, di dalam perjanjian lama ini adalah gelar Allah. Ya, yang awal dan yang akhir itu adalah gelar Allah. Yesus Kristus itu Allah, saudara ya. Nah, di dalam Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12 dijelaskan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ya, jadi jelas itu menyatakan tentang Yesus itu adalah Allah. Ini pengakuan sendiri dari Kristus kepada Yohanes yang menuliskan surat kepada jemaat Smyrna, saudara ya. Terus dikatakan yang kedua, Kristus adalah Dia yang telah mati dan hidup kembali. Karena memang demikian, Dia datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia, dan dikatakan Dia mengalami proses yang memang sudah dirancangkan atau dinubuatkan oleh Allah, bahwa Dia akan mati, dia akan dianiaya, Dia akan mati, dikuburkan, dan dikatakan bangkit kembali, saudara, pada hari yang ketiga. Nah, ini kekuatan, pernyataan kekuatan memotivasi orang-orang percaya yang ada di Smyrna, bahwa Kristus adalah Dia yang telah mati dan hidup kembali. Kamu pun pasti, kalau kamu mati, kamu pasti hidup kembali. Nah, mereka punya kepercayaan yang luar biasa terhadap prinsip yang kedua ini, saudara. Nah, di dalam prinsip yang kedua ini ada dua bagian penting, saudara, penjelasannya. Kristus yang bangkit adalah Dia yang telah mengalami hal terburuk yang dapat dilakukan hidup ini ya, saudara, terhadapnya. Ia telah mati dan dalam derita salib, sehingga orang percaya pada zaman, iya, kami mengalami aniaya, Kristusku, Tuhanku pun ketika Dia menjadi manusia untuk menebus aku, rela mati, saudara. Menderita, bukan hanya mati, menderita, dianiaya ya, saudara. Luar biasa sampai disalib, saudara. Yang kedua dikatakan begini, Kristus yang bangkit telah menaklukkan hal terburuk yang dapat dilakukan hidup ini. Dikatakan Dia menang, Yesus menang atas derita dan kematian. Dan dikatakan Yesus pun menawarkan kepada saudara dan saya jalan menuju hidup yang penuh dengan tuntutan itu. Ketika kau percaya Yesus, banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kau hadapi ya. Tuntutannya adalah orang Kristen tetap setia. Ya, ini dia. Dan saudara-saudara, dalam konteks ini saudara, ada ketika kita setia, dikatakan kita akan mendapatkan hadiah, mahkota, saudara. Ada dua hal tentang hadiah di dalam kekristenan. Yang pertama, hadiahnya adalah mahkota kehidupan. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Jadi dalam bahasa Yunani ada dua kata mahkota. Yang pertama adalah diadema, yang kedua namanya Stepanos. Ya, diadema artinya mahkota kerajaan. Sedangkan saudara, Stepanos artinya mahkota yang sukacita dan kemenangan. Nah, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 itu juga dijelaskan tentang mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 19 juga dijelaskan mengenai mahkota, yaitu mahkota kemegahan. Petrus juga berbicara mengenai mahkota, saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 4, yaitu mahkota kemuliaan.
Paulus juga menyatakan demikian, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Ya, dia membandingkan mahkota kekal orang Kristen dengan mahkota fana yang dibuat dari daun salam yang diterima seorang juara dalam suatu perlombaan. Ya, itu juga mahkota. Jadi pada zaman itu di kota Smyrna itu, saudara, banyak kolosium untuk pertandingan-pertandingan, ya, olahraga. Mereka senang sekali melakukan pertandingan-pertandingan, ya, saudara, sehingga mereka ketika menang mereka mendapatkan mahkota, ya, dalam yang diberikan kepada pemenang, ya. Jadi Stepanos itu juga mempunyai banyak makna, saudara. Ya, kata mahkota Stepanos ini artinya ini banyak, ya, maknanya, dan semuanya mengungkapkan kekayaan pemikiran, ya, di balik kata-kata yang ada. Contoh yang pertama tentang Stepanos ini, ya, makna yang banyak ini. Makna yang pertama, yang pertama ialah mahkota yang pertama ialah mahkota juara. Ya, di dalam suatu perlombaan, saudara, yang tadi saya sudah jelaskan, di Smyrna itu banyak perlombaan yang terkenal, ya, bahkan sampai seluruh dunia terkenal bahwa di Smyrna itu banyak ada pertandingan-pertandingan. Dan dikatakan pemenangnya mendapat hadiah, yaitu rangkaian daun salam, saudara, daun-daun yang dibentuk jadi mahkota bulat dan ditaruhkan di kepalanya. Nah, itu hadiahnya, saudara, ya, dan itu menjadi sukacita. Kalau sekarang kan medali, ya, saudara. Kalau dulu mahkota yang terbuat dari daun salam, saudara, ya, yang menjadi mahkota. Nah, orang Kristen, saudara, dikatakan ketika mereka setia sampai akhir, dikatakan mereka dapat memenangkan atau mendapatkan mahkota kemenangan dalam perlombaan kehidupan atau kesetiaannya sebagai orang yang percaya. Yang kedua, ya, makna dari Stepanos ini. Pada saat seorang pejabat hukum telah menjalankan jabatannya dengan setia, di akhir jabatannya dia mendapat mahkota. Nah, gitu. Jadi makna Stepanos ini banyak sekali, ya, saudara. Ya, orang Kristen yang melayani dengan setia akan mendapatkan, saudara, mahkota kerajaan surga. Ya, saudara, ini luar biasa. Seterusnya, dalam pesta-pesta, ya, di Smyrna ini, saudara, orang-orang banyak biasa melakukan pesta-pesta, ya, di tempatnya masing-masing, mengundang orang. Nah, mereka yang datang sering memakai mahkota, saudara, ya, menghargai pesta yang ada, mereka memakai mahkota. Seterusnya, di dalam mereka melakukan, masyarakat Smyrna yang ada melakukan penyembahan kepada dewa-dewa mereka ketika mereka datang ke kuil. Setiap waktu mereka datang ke kuil untuk menyembah dewa-dewa mereka, dikatakan mereka juga memakai mahkota, saudara. Dan ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa orang kudus atau makhluk kudus, saudara, itu dikatakan memancarkan mahkota di atas kepalanya seperti cahaya berputar di atas kepalanya, ya. Nah, itu dikatakan orang-orang kudus seperti itu, saudara, ya. Seterusnya dikatakan demikian, bagi orang Kristen yang setia tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu ada di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6, ya, ayat 14, Wahyu pasal 20 ayat 8. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, dikatakan kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, ya, saudara. Dan karena itu begitu kita mati, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita dibangkitkan, rapture, selesai, nggak ada lagi kematian untuk orang yang percaya, saudara, ya. Tetapi dikatakan ketika kebangkitan yang pertama, semua orang mati dibangkitkan, termasuk orang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya ini dikatakan mereka akan masuk di dalam masa aniaya dan akan masuk di dalam masa 1000 tahun damai. Dikatakan mereka ini akan mengalami kematian yang kedua, saudara. Wahyu 20 ayat 6, ayat 14, Wahyu 21 ayat 8 menjelaskan itu. Dan mereka inilah yang akan mengalami kematian kedua. Tapi untuk kita orang-orang percaya, ya, ketika kita yang mati dulu, kecuali kalau kita masih hidup, kita dirapture, saudara, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kita berubah dan kita diangkat ke surga, ke awan-awan yang permai, ya. Dikatakan demikian kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata, saudara, proses ini tentang kematian, kalau orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi, pengajar-pengajar Yahudi mengatakan bahwa kematian kedua adalah saat orang jahat akan mati di dunia berikutnya. Ya, di dunia yang akan datang mereka akan mengalami kematian lagi, ya, saudara. Yang pertama, ya, dikatakan orang Saduki percaya bahwa sesudah kematian tidak ada apa-apa lagi. Ya, saudara.
Ini sama dengan para pengikut Epikurus. Mereka memiliki kepercayaan yang sama. Bagi kaum Saduki dan Epikurus, kematian adalah kemusnahan. Jadi bagi mereka berbeda. Ya, mereka sekali mati selesai, nggak ada lagi di dunia, habis, musnah. Namun bagi orang Yahudi Ortodoks, hal itu terlalu enak, saudara. Sebab bila demikian halnya, maka akhir orang bijak sama saja dengan orang bodoh, saudara. Ngapain kita percaya atau jadi orang bijak kalau sama dengan orang-orang Saduki dan orang-orang Epikurus ini yang orang setelah mati selesai gitu, ya. Nah, itu makanya orang-orang Yahudi Ortodoks yang mengerti Taurat, mereka menganggap kalau demikian kenyataannya ya berarti bodoh dong, ya. Oleh karena itu mereka percaya, orang-orang Yahudi Ortodoks ini, bahwa ada dua kematian, yaitu kematian fisik yang pertama yang harus dialami setiap orang, dan sesudah itu ada kematian yang merupakan hukuman Allah. Nah, itu yang disebut kematian yang kekal, saudara. Yang seterusnya dikatakan begini, hal kematian yang kedua itu berkaitan erat dengan ide yang telah disinggung, ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 yang sebelumnya, episode yang sebelumnya yang saya sudah jelaskan, ya. Sebelum episode ini ada episode yang sebelumnya, saudara bisa ya klik, ya, gitu, ya. Dan banyak orang Yahudi dan pemikir Kristen mula-mula percaya bahwa ada keadaan antara atau intermediate, ya, atau intermediate state, gitu, ada tempat antara, ya, dari kematiannya ke tempat antara itu nanti baru masuk ke surga, ya, yang dialami semua orang sejak saat kematiannya sampai nanti mereka dihakimi. Inilah kepercayaan mereka. Nanti setelah itu ada penghakiman lagi, saudara. Jadi orang yang meninggal, yang percaya atau tidak percaya, semua masuk ke wilayah antara atau intermediate state itu. Di situ nanti akan pada akhir zaman Kristus datang, mereka yang di wilayah intermediate ini akan diadili, ya, gitu. Yang Kristen masuk ke surga, yang tidak percaya Tuhan Yesus dikatakan mereka akan dihukum, dan kematian itu adalah kematian yang kekal, kematian yang kedua. Nah, saudara-saudara, Yohanes mengatakan bahwa orang Kristen yang setia tidak akan mengalami kematian kedua. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan demikian. Maksud Yohanes sama dengan maksud Paulus ketika ia mengatakan bahwa baik maut maupun hidup, baik sekarang maupun yang akan datang, dikatakan tidak dapat memisahkan saudara dan saya yang mengasihi Yesus dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Berselancar dalam kebenaran. Amin.